saya dengan menggunakan molek atau motor Lore Express. Jadi ini adalah satu-satunya angkutan umum yang menghubungkan antara desa Air Tenang menuju ke desa Lebong Tandai. Nah, ini tuh berada di Bengkulu di Kecamatan Napal Putih. Pada masa Hindia Belanda, Bengkulu menjadi salah satu daerah penghasil emas terbesar di Nusantara. Jejak kejayaannya hingga sekarang masih tersisa. Salah satunya kereta sederhana yang menjadi alat angkut andalan warga Napal Putih, Bengkulu Utara. Dengan molek ini, saya akan mengeksplor salah satu desa yang pada saat kejayaannya berjuluk Batavia Kecil. Ini serem banget nih, kita ngelewati jurang jembatan gitu dan saya bisa ngeliat langsung ke bawah. Raungan suara mesin dompeng berkekuatan 10 PK menjadi awal petualangan saya di bumi Rafflesia. Jalur molek ini merupakan jejak sejarah kejayaan Lebong Tandai pada masa itu. Pada tahun 1910, lebih dari 12 kereta api uap yang hilir mudik di jalur ini. Setelah kemerdekaan dan bangkrutnya tambang swasta, aktivitas lori berkapasitas hingga 12 orang ini berhenti. Kemudian, sekitar tahun 1997, dimanfaatkan warga untuk jalur kereta sederhana yang diberi nama Motor Lori Express. Perjalanan kita sedikit terhambat karena tadi ada batang pohon yang tumbang menghalangi rel. Jadi inilah dia resiko kalau menaiki molek karena memang kiri kanannya hutan, jadi tak jarang ada situasi-situasi seperti tadi, pohon tumbang. Tapi sudah aman, sekarang kita sudah bisa lewat lagi. Jalur rel yang sudah berumur lebih dari 1 abad ini mengular sepanjang 33 km, menembus rimbunnya hutan Lebong Tandai. Sekarang saya pindah ke belakang supaya bisa melihat pemandangannya lebih jelas, tapi harus hati-hati karena kiri kanan ini ranting dan dahan semua. Tadi saya sempat beberapa kali kena di badan, jadi harus cepat-cepat menghindar. Ukuran molek yang mini membuat semuanya didesain pas-pasan. Bagian depan khusus untuk penumpang, sementara sopir berada di tengah. Alas duduk dibuat dari papan kayu dengan jarak yang rapat. Sebagian penumpang bahkan lebih nyaman duduk di lori barang seperti ini. Molek itu tidak ada setir untuk mengatur kemana arah ban bergerak karena dia mengikuti rel, tapi ada mas-mas yang jaga di belakang untuk tetap menggerakkan si moleknya ini kalau memang ada sedikit trouble atau ada sedikit masalah. Jadi moleknya ini tetap berada lurus di jalur. Meski dengan embel-embel ekspres, kenyataannya molek hanya mampu berjalan dengan kecepatan 10 hingga 15 km per jam. Masinis bertugas mengatur kecepatan mesin diesel dan rem yang sudah dimodifikasi pada setir. Karena molek ini memang sudah ada dari 1 abad yang lalu, jadi banyak jalur-jalur rel itu yang sudah putus sehingga harus dibenerin dulu sebelum jalan kayak barusan. Selain masinis, molek juga dibantu oleh 1 orang kondektur. Tugas kondektur memastikan jalur tetap steril dan mengakali jalur rel yang putus atau hilang dimakan usia. Kondektur harus mengangkat, mendorong, dan menyeimbangkan gerbong supaya tetap pada jalurnya.
Setiap perjalanan ada dua barang yang tidak boleh ketinggalan dibawa oleh pengelola molek, yaitu pasir dan oli bekas. Pasir digunakan untuk menaburi rel supaya roda besi tidak selip saat menanjak maupun basah karena terendam air. Ini harus ditaruh pasir lagi supaya relnya nggak licin. Supaya nggak licin ya Mas ya? Iya Mbak. Jadi harus selalu dicek terus setiap saat. Sedangkan oli bekas digunakan untuk melumasi rantai yang menggerakkan 4 roda molek. Ini sebagai pelindung saya harus pakai terpal, tapi sebenarnya kalau di dalam juga sama karena nggak ada jendelanya. Jadi orang dalam itu juga harus menunduk atau menghindar dari ranting-ranting yang masuk ke dalam. Selama perjalanan, penumpang yang duduk di gerbong barang tidak boleh lengah karena sabetan ranting dan pohon mengintai di setiap jengkal perjalanan. Naik molek ini jalurnya itu memang melewati hutan. Jadi selain saya harus menghindar dari ranting, tadi banyak juga hewan-hewan yang hinggap. Mulai dari laba-laba, ada belalang, ulat yang paling banyak, jadi harus hati-hati juga. Sepanjang perjalanan, kami melewati perkebunan, hutan, hingga jalur yang mendebarkan. Waduh, ini serem banget nih. Kita ngelewati jurang, jembatan gitu, dan saya bisa ngeliat langsung ke bawah. Jadi serem, kalau yang di dalam mah enak-enak aja, mereka nggak tahu apa-apa. Ini dia tantangan kalau naik molek, jadi jalan di depan itu tanjakan. Jadi semua penumpang harus turun karena moleknya tuh nggak kuat ngangkut penumpangnya. Jadi kita semua jalan ke atas. Dibanding titik sebelumnya, jembatan besi zaman Belanda ini menjadi salah satu jalur yang paling berbahaya. Ini moleknya lagi melewati jembatan, jadi para penumpang itu harus turun karena memang jembatannya sudah tua dan sudah mulai rusak. Kelihatan itu pondasinya sudah berantakan di bawah, dan di bagian sini itu jembatannya hanya disangga oleh kayu saja, kayu pohon. Jadi memang rawan dan ekstrim sekali nih lepas yang ini. Saat melintas, kita harus sangat hati-hati. Terlihat beberapa bagian rel sudah hilang dan ditopang dengan kayu seadanya. Akhirnya dua molek sudah berhasil lewat dengan selamat. Sekarang kita naik lagi untuk melanjutkan perjalanan. Setiap hari, 2 unit molek yang tersisa ini selalu berjalan beriringan. Keduanya bisa saling membantu, terutama dalam kondisi seperti ini. Lagi-lagi relnya putus, udah tidak kehitung lagi ada berapa banyak rel yang putus. Ini lagi disambungin lagi dan ditahan pakai kayu sebagai penyangga supaya dia nggak goyang-goyang. Setiap hari molek hanya melakukan 1 kali perjalanan pulang pergi ke Lebong Tandai. Akhirnya setelah perjalanan kurang lebih 5 jam, saya sudah sampai di lokasi, tapi belum di desa Lebong Tandainya. Ini masih di lokasi transit, nanti akan lanjut lagi ke desanya sekitar 2-3 km dan kita akan ganti molek. Lokasi transit ini dibuat karena salah satu jalur terputus akibat longsor. Untuk melanjutkan perjalanan ke desa Lebong Tandai, ini saya harus pindah molek dulu ke molek yang di depan sana dan harus berjalan sedikit. Saya dan penumpang lain harus berjalan beberapa ratus meter untuk berpindah molek. Dari barang-barang yang dibongkar muat, saya bisa membayangkan betapa pentingnya molek ini bagi kehidupan warga Lebong Tandai. Semakin mendekat ke Lebong Tandai, saya melihat banyak bangunan-bangunan peninggalan Belanda. Akhirnya kita sudah sampai di desa Lebong Tandai. Ini dia tempatnya.
Julukan Batavia Kecil melekat bagi Desa Lebong Tandai hingga sekarang karena kejayaan dan kemegahannya pada masa lampau. Emas menjadi magnet utamanya, hingga pernah dibangun rel kereta, gedung hiburan, dan rumah sakit. Wah, ini di tengah perjalanan saya ketemu buah paung. Ini kayaknya bisa saya manfaatkan.